Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Mula Putri, saya Nabila Resya, saya Nilam Sari, saya Tiani Risa, saya Nana Fiani. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas tentang para tokoh penyebaran Islam di Indonesia, khususnya Wali Songo, yang meninggalkan banyak keteladanan bagi kita semua. Kita mulai dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah tokoh awal penyebaran Islam di Jawa Timur. Dikenal ramah, walas asih, dan berakhlak mulia, beliau mendirikan pesantren pertama di Indonesia, yaitu Pesantren Geridi Gresik, dan menjadi perintis dakwah Islam di Jawa. Kemudian ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau adalah putra Mualan Malik Ibrahim. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Deta di Surabaya yang menjadi pusat pendidikan Islam. Beliau menekankan pentingnya budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel juga mendidik murid-murid yang kelak menjadi tokoh besar di Jawa. Salah satunya adalah Sunan Bonang, cucunya Maulana Malik Ibrahim. Sunan Bonang menyebarkan Islam melalui seni dan tembang Jawa, sehingga masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam. Dari Sunan Bonang lahirlah juga keteladanan Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau mengembangkan pendidikan Islam di pesantren dan menciptakan lagu dolanan anak-anak yang berisikan nilai-nilai keislaman. Berikutnya adalah Sunan Derajat atau Syarifuddin. Beliau dikenal dengan dakwah humanisnya. Sunan Derajat sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahkan beliau mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan pesantren untuk membantu kaum miskin dan yatim piatu. Ada juga Sunan Kalijaga atau Raden Masyadi. Beliau sangat bijaksana dalam berdakwah. Sunan Kalijaga memanfaatkan budaya lokal seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang Jawa agar Islam mudah diterima oleh masyarakat. Lalu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, beliau mendirikan masjid dan pesantren di Kudus. Sunan Kudus berdakwah dengan cara menghormati tradisi lokal. Misalnya, beliau melanggar penyembelihan sapi karena masyarakat Hindu menganggap sapi sebagai hewan suci. Berbeda lagi dengan Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau menyebarkan Islam di pedesaan dengan cara yang sederhana. Dia menggunakan gamelan atau wayang sebagai media dakwah yang dekat dengan masyarakat kecil. Dan terakhir Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau berperan besar dalam mendirikan Kesultanan Cirebon dan menyebarkan Islam ke Jawa Barat, Banten hingga Sunda. Beliau juga mendidik putranya Maulana Hasanuddin untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Dari semua kisah para wali ini, kita bisa belajar bahwa mereka berdakwah dengan penuh kelembutan, menggunakan budaya sebagai sarana, dan peduli pada kesejahteraan masyarakat. Benar sekali, semoga keteladanan para wali dapat kita ikuti dalam kegiatan sehari-hari. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa
like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.